Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang manusia dan kegelisahan, di mana saya sendiri sebagai moderator, speaker pertama Dila Novela, dan speaker kedua Hanifah Mani. Next. Oke, di sini kami akan membahas yang pertama, yaitu pengertian manusia dan kegelisahan. Yang kedua, sebab-sebab gelisah. Yang ketiga, keterasingan. Yang keempat, kesepian. Dan yang kelima, ketidakpastian. Oke, materi pertama akan dibacakan oleh Dila Novela. Kepada Dila Novela, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, pertama, pengertian kegelisahan. Kegelisahan berasal dari kata gelisah. Gelisah artinya tidak tentram hatinya, selalu merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar, atau cemas. Sehingga kegelisahan merupakan hal yang menggambarkan seseorang tidak tentram hatinya maupun perbuatannya, merasa khawatir, tidak tenang dalam tingkah lakunya, tidak sabar, ataupun dalam kecemasan. Next. Tiga macam kecemasan. Pertama, objektif, kecemasan tentang kenyataan. Contohnya, pernah terkejut waktu diketahui di pakaiannya ada kecoa. Kedua, neurotis, kecemasan yang timbul karena pengamatan tentang bahaya naluriah. Menurut Sigmund Freud terbagi 3. Cemas terhadap penyesuaian dengan lingkungannya, ketakutan yang tegang atau fobia, dan gugup. 3. Moral, kecemasan yang disebabkan karena kepribadian seseorang. Next. Sebab-sebab gelisah. Takut kehilangan hak-haknya. 2. Rasa cemas yang berlebihan. 3. Tekanan dari lingkungan. 4. Adanya penyakit tertentu. 5. Ketergantungan alkohol atau obat-obat terlarang. Usaha-usaha mengatasi kegelisahan. Pertama, harus bersikap tenang. Meluangkan waktu untuk introspeksi diri. 3. Menerima akibat yang ditimbulkan dengan rasa tabah dan senang hati. 4. Dengan berjalannya waktu, seseorang dapat mencoba untuk memperkecil dan mengurangi keburukan akibat kecemasan. Dan yang terpenting yaitu memasrahkan diri kepada Tuhan. Next. Keterasingan. Pengertian keterasingan yaitu keterasingan berasal dari kata terasing dan dari kata dasar asing, yang berarti sendiri, tidak kenal orang, sehingga kata terasing berarti tersisihkan dari pergaulan atau terpencil. Jadi kata terasing berarti hal-hal yang berkenaan dengan tersisihkan dari pergaulan, terpencil, atau terpisah dari yang lain. Penyebab keterasingan yaitu perilaku yang tidak dapat diterima atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Kedua, kekurangan yang ada pada diri seseorang. 3. Kesulitan beradaptasi. Next. Kesepian. Kesepian berasal dari kata sepi yang berarti sunyi atau lengang. Sehingga kesepian berarti merasa sunyi atau lengang, tidak berteman. Penyebabnya yaitu 1. Frustasi. Contohnya tidak mau diganggu orang lain. 2. Keterasingan, yaitu contohnya dijauhi teman-teman sepergaulan. 3. Menyendiri. Contohnya pemalu dan merasa kurang berharga dibandingkan orang lain. Oke, terima kasih kepada Dila. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hanifah. Kepada Hanifah, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sekarang saya akan membacakan chapter dari manusia dan kegelisahan.
ketidakpastian. Jadi ketidakpastian berasal dari kata tidak pasti, artinya tidak menentu, tidak dapat ditentukan, tidak tahu tanpa arah yang jelas, tanpa asal-usul yang jelas. Ketidakpastian artinya keadaan yang tidak menentu, keadaan tanpa arah yang jelas, keadaan tanpa asal-usul yang jelas. Dan penyebabnya adalah pikiran yang tidak dapat berkonsentrasi. Sebab-sebab terjadi ketidakpastian. Pertama ada obsesi, yaitu adanya pikiran atau perasaan tertentu yang terus-menerus. Biasanya hal yang tak menyenangkan atau sebab-sebab yang tidak diketahui oleh penderita. Yang kedua ada fobia, rasa takut yang tak terkendali, tidak normal pada sesuatu hal atau kejadian tanpa diketahui sebab-sebabnya. Lalu yang ketiga ada kompulasi. Kompulasi itu adalah adanya keraguan tentang apa yang telah dikerjakan sehingga ada dorongan yang tak disadari melakukan perbuatan serupa berkali-kali. Dan keempat, histeria. Histeria disebabkan oleh tekanan mental, kekecewaan, pengalaman pahit yang menekan, kelemahan saraf, tidak mampu menguasai diri, sugesti dari sikap orang lain. Dan kelima ada delusi. Delusi itu muncul dari pikiran yang tidak beres dikarenakan suatu keyakinan palsu yang tidak memakai akal sehat, tidak berdasarkan kenyataan dan tidak sesuai dengan pengalaman. Yang keenam ada halusinasi. Halusinasi itu adalah khayalan yang terjadi tanpa rangsangan panca indera. Dan yang terakhir dari sebab-sebab terjadinya ketidakpastian adalah keadaan emosi. Keadaan emosi ini dapat berupa kesedihan, menekan kesedihan yang sangat, tidak bernafsu, tidak bersemangat, gelisah, resah, suka mengeluh, tidak mau bicara, dan suka menyendiri. Baik, sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan dari bab manusia dan kegelisahan. Jadi, gelisah, resah adalah penyakit hati yang dapat menyerang siapapun tanpa pandang bulu, tanpa pandang kasta, semua pasti merasakannya. Bagi seorang mahasiswa, setiap apapun seorang mahasiswa apabila dia menghadapi sebuah ujian, pasti akan merasakan kegelisahan dalam hatinya, dan ketika akan menerima hasil ujian, juga akan merasakan kegelisahan, dirinya sudah tahu bahwa dirinya akan lulus. Ini pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mengurangi perasaan gelisah itu? Bagaimana cara mengurangi perasaan gelisah yang muncul dalam hati kita? Tentu menjadi sebuah kebahagiaan apabila kita berhasil melalui sesuatu tanpa mengalami kegelisahan. Nah, rasa gelisah itu tergantung pada keyakinan seseorang. Keimanan seseorang karena orang yang beriman yakin bahwa Tuhannya akan memberikan yang terbaik untuk dirinya, untuk hambanya yang berusaha, memasrahkan segalanya dan berdoa untuk kebaikan dirinya. Nah, untuk itu, marilah kita mengingat firman Allah, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, yang bunyinya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya, ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati kita akan tentram. Sekian materi yang dapat kami bacakan, yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Hanifah. Baik, sedikit saya akan menambahkan materi yaitu tentang usaha-usaha penyembuhan ketidakpastian. Yaitu usaha-usaha mengatasi ketidakpastian bergantung dari mental si penderita itu sendiri. Andai kata sudah diketahui penyebabnya, tetapi tidak juga dapat sembuh, maka jalan terbaik bagi si penderita adalah dibawa ke profesional yaitu psikolog. Baik, sekian dari kelompok 9. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.